Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Ralilur, Kyai Nyeleneh asal Bangkalan. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Siapa yang tidak kenal Kyai Haji Khalilur Rahman? Ralilur, demikian biasa dipanggil, merupakan seorang ulama yang sering didatangi orang-orang penting negeri ini. Tak itu saja, warga biasa pun sering minta barokah kepada Ralilur hanya untuk urusan sehari-hari, mulai dari urusan minta hari untuk pernikahan sampai minta obat alternatif dan pil kades. Ralilur, demikian masyarakat menyebut kiai ini. Nama lengkapnya adalah Kyai Haji Khalilur Rahman. Kalau dirunut nasabnya ke atas, ia adalah cicit ulama besar Indonesia, Kyai Haji Khalil bin Abdul Latif atau Syekhona Khalil Bangkalan atau Mbah Khalil. Bergelar Syekhona karena Kyai Haji Abdul Khalil merupakan guru mayoritas ulama Indonesia. Masyarakat Madura menilai Ralilur dalam makom jadab. Dalam terminologi sufi atau tasawuf, jadab merupakan suatu tahapan untuk mencapai tingkat karomah atau keistimewaan yang biasanya disebut wali. Namun, sebagian masyarakat menilai Ralilur adalah sudah mencapai tingkat wali. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Yang pasti, kiai ini memang luar biasa. Penampilannya yang sederhana, yang sangat bersahaja, bahkan jauh dari bawah kehidupan normal, membuat hati orang yang melihatnya bergetar. Wajahnya memang memancarkan nur ilahi. Ia bagai magnet kehidupan, sehingga membuat orang lupa segala gemerlap duniawi. Duh Gusti, inikah ulama sebenarnya? Ya, ia suhud, tak perlu gemerlap duniawi dan tanpa pamrih. Hidupnya hanya untuk Allah, berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang yang tak paham bisa jadi mengira ia gila. Maklum, penampilannya apa adanya, apalagi perilakunya cenderung aneh. Ia kadang hidup di tengah laut, merendam diri sampai berhari-hari. Namun justru sikapnya inilah yang kemudian mengingatkan orang kepada Nabi Khidir. Ia seolah mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan yang kian rentah, tanpa nurani. Dari tengah-tengah arus gelombang laut itu, ia membaca tanda-tanda kehidupan. Apa yang akan terjadi terhadap negeri ini? Tamunya beragam, tapi jangan kaget kalau tak kesokan atau tidak mau, berarti tak mau menemuinya, tegas Kyai Haji Badrus Soleh, salah satu ulama Bangkalan, bercerita soal kenyelenehan cicit ulama Bangkalan, yaitu Kyai Haji Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif ini. Menurut pengakuannya, tak sedikit pejabat penting, mulai regional, jatim, bahkan nasional, berusaha menemui kiai yang berpenampilan nyeleneh ini. Bahkan Pak Imam sebelum Pilgub 2003 lalu sowan ke kiai, tegas wakil ketua PCNU dari Bangkalan ini, pengasuh pondok pesantren Wali Songo. Kuanyar Bangkalan ini melanjutkan ceritanya soal tamu-tamu penting Ralilur. Belakangan, orang kepercayaan Abu Rizal Bakri, yaitu bos PT Lapindo, berusaha sowan ke Ralilur. Keinginan kuat bos itu bisa ditebak, yakni minta saran agar semburan lumpur yang sangat meresahkan itu bisa dihentikan. Namun kiai tak kesokan atau tak berhasrat. Tamu utusan bos Lapindo itu. Tambahnya, kalangan warga biasa tak sedikit ingin sowan ke Ralilur, mulai urusan mencari rezeki, jodoh, sampai ingin agar penyakitnya sembuh. Ada pengalaman menarik. Salah seorang warga pernah sakit komplikasi
penyakit dalam stadium akut. Bahkan sang pasien sudah hampir 1 bulan opnam di salah satu rumah sakit Surabaya yang ada di Surabaya. Karena terapi penyembuhan kedokteran tak ada perkembangan menggembirakan, salah seorang anggota keluarga pasien memutuskan untuk minta barokah Ralilur. Kiai memberikan obat mah dan obat puyer sakit kepala. Setelah diminum, alhamdulillah sembuh. Tegas Salim, saudara si pasien, menjelaskan, Ralilur memang benar-benar misterius. Ia tak menghiraukan pakaian, apalagi harta benda. Tak peduli penilaian orang tentang dirinya. Hidupnya hanya untuk Allah, Allah dan Allah. Ia juga jarang bergaul dengan orang seperti umumnya ulama masa kini. Ia juga jarang disorot TV, apalagi berebut memberi komentar di koran seperti umumnya ulama milenium. Namun, begitu ia muncul di tengah keramaian orang, suaranya adalah sabda. Apa yang diucapkan sering terjadi. Karena itu, ia lantas berpesan agar hati-hati. Namun tak jarang, ia bertindak tanpa bicara. Pernah suatu ketika, ia tiba-tiba membakar bangunan pondok pesantren yang diasuh Kiai Haji Abdullah Syal, Bangkalan, Madura. Pesantren yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jami dan alun-alun kota Bangkalan itu pun hangus dilalap api. Anehnya, Kiai Abdullah Syal yang dikenal sangat berpengaruh di Bangkalan itu diam saja. Ia tak bereaksi, apalagi marah. Kenapa? Perilaku Ralilur memang mirip Nabi Khidir. Selain suka bertempat di kawasan berair, juga isyaratnya selalu kontroversial. Nabi Khidir pernah menumpang kapal bersama Nabi Musa. Tiba-tiba ia mengkampak dan membocori kapal yang ia tumpangi. Karuan saja Nabi Musa menegur dan marah. Sudah menumpang kapal secara gratis, kau masih bikin ulah melubangi kapal. Apalagi kapal itu kapal yang sangat bagus. Namun kemudian Nabi Musa mengetahui isyarat Nabi Khidir yang aneh itu. Ternyata itu dilakukan Nabi Khidir justru menyelamatkan kapal tersebut. Karena dalam pelayaran selanjutnya ada beberapa aparat raja zalim yang merampas kapal yang ditumpangi Nabi Musa dan Khidir yang sudah berlubang. Meski masih bagus, akhirnya lolos, tak dirampas. Tampak apa yang dilakukan Ralilur itu juga ada kemiripan dengan perilaku aneh Nabi Khidir. Buktinya, setelah ia membakar pesantren itu, kemudian terjadi peristiwa naas yang menimpa bangsa ini. Banyak terjadi aksi pembakaran di mana-mana, kata Kiai Haji Imam Bukhari, Ketua PCNU Bangkalan, yang juga keponakan Ralilur. Aksi anarki pembakaran ini mengiringi konflik politik yang terus berkepanjangan di negeri ini. Misalnya, pembakaran perkantor-kantor partai politik, dan banyak lagi. Isyarat Ralilur itu kian konkret ketika terjadi pembakaran yang dilakukan orang-orang Dayak terhadap gubuk-gubuk orang Madura yang mengungsi dari Sampit dan Sambas. Tak jelas apa karena Kiai Abdullah Syal yang dikenal sangat berpengaruh di Bangkalan itu paham terhadap keistimewaan Ralilur, sehingga ia lalu diam saja. Meski pondoknya dibakar Ralilur, yang pasti setelah gubuk santri di pesantrennya dibakar, pesantren Kiai Abdullah Syal semakin maju pesat. Bilik-bilik santri yang semula berupa gubuk kini dibangun mentereng. Bahkan pesantren putri yang menyatu dengan tempat istirahat Kiai Syal persis hotel. Bangunannya megah dan menjulang tinggi, penuh tingkat. Siapapun yang tak pernah ke Madura akan mengira bangunan itu adalah hotel, karena memang didesain cukup artistik. Kiai Abdullah Syal sendiri tampak sangat hormat terhadap Ralilur. Maklum, Ralilur cenderung misterius dan kontroversial.
Apalagi ia memiliki keistimewaan kasaf luar biasa. Bahkan kabarnya Ralilur sering memberi isyarat-isyarat kepada Kyai Abdullah, terutama tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Biasanya kalau menyangkut persoalan besar, Ralilur minta Kyai Abdullah Syal hati-hati. Yang menarik, sinyal Mega akan jadi presiden pun sudah terdeteksi Ralilur sejak awal. Isyaratnya waktu itu sangat aneh. Isyaratnya ala Nabi Khidir yang dilakukan Ralilur memang luar biasa. Lebih-lebih bila menyangkut peristiwa politik nasional. Selain selalu tepat, isyarat itu juga terjadi pada peristiwa-peristiwa besar nasional. Yang menarik, isyarat itu tidak disampaikan dalam bentuk kata-kata atau ramalan, melainkan melalui perilaku aneh. Jadi, ia tak pernah membuat pernyataan, apalagi prediksi. Justru itulah hebatnya. Semua isyarat itu hanya tampak dalam perilakunya yang nyeleneh. Ia sendiri bahkan tampak tak peduli. Maklum, ia tak punya kepentingan sama sekali dengan urusan duniawi, apalagi peristiwa-peristiwa nasional. Tampaknya tingkah anehnya itu semata transfer dari Tuhan begitu saja. Bahkan bisa jadi ia sendiri tak menyadarinya. Buktinya, ia tak pernah melontarkan kata-kata kalau ada peristiwa besar yang akan terjadi. Hanya perilakunya saja yang tiba-tiba aneh. Seolah semua perilakunya menjadi radar peristiwa masa depan. Benarkah ini bisa dilihat pada perilaku anehnya ketika Gus Dur akan jatuh dan diganti Megawati? Isyarat itu muncul sekitar tahun 2000. Jadi, jatuh sebelum Gus Dur benar-benar jatuh. Saat itu, perilaku aneh Ralilur muncul secara tak terduga. Ia tiba-tiba selalu diikuti dan ditempel oleh istrinya atau Nyai kemanapun pergi. Mau pergi kemanapun, ia terus dibuntuti oleh sang Punyai. Menurut keterangan 3 Adam atau penjaga rumah, Ralilur di desa Bonyoboneh Banjar dan Pakaan Daja, Kecamatan Galis. Saat itu Ralilur selalu tidur satu kamar dengan istrinya. Namun anehnya, Ralilur tidak tidur dalam satu tempat tidur, atau lancak dalam bahasa Madura. Ia tidur terpisah dengan istrinya, meski dalam satu kamar. Yang lebih aneh lagi, istrinya tidur di atas ranjang, sedangkan Ralilur malah selalu tidur di tanah. Jadi Ralilur tidur di bawah, sedang istri beliau di atas. Jelas Kiai Haji Imam Bukhari, keponakan Ralilur, kepada seorang wartawan di Bangkalan, Madura. Lalu, apa makna perilaku nyeleneh Ralilur itu? Jawabnya sangat jelas, bahwa Indonesia akhirnya terjadi pergantian kepemimpinan dari presiden pria yakni Gus Dur ke presiden wanita yakni Megawati. Isyarat ini masih bisa dirinci lagi dalam konteks kekeluargaan, yaitu terjadi pergantian kepemimpinan dari presiden ke wakil presiden. Bukankah istri hakikatnya adalah wakil atau pembantu suami dalam keluarga? Namun yang lebih jelas, tentunya perilaku aneh itu merupakan isyarat pergantian kepemimpinan dari pria ke pemimpin wanita. Terlepas benar atau salah, banyak kalangan yang memprediksi isyarat tersebut berkaitan dengan kursi presiden. Jelas Kiai Imam Bukhari yang sehari-harinya aktif sebagai ketua PCNU Bangkalan. Sayangnya, waktu itu tak ada yang tanggap terhadap isyarat yang terjadi lewat perilaku aneh Ralilur itu. Tak jelas apakah karena masyarakat kurang peka atau karena isyarat aneh itu hanya diketahui kalangan terbatas. Yang pasti, isyarat itu cukup nyata dan jelas.
masih banyak isyarat lain dari Ralilur yang berhubungan dengan peristiwa nasional. Apakah itu? Isyarat yang muncul dari Ralilur tampaknya memang bukan berasal dari kemauan pribadi. Lalu dari mana? Bisa jadi titipan Allah. Buktinya, isyarat itu lebih sering muncul dari perilaku aneh ketimbang kata-kata. Isyarat dengan perilaku memang cenderung lebih objektif. Sebaliknya, isyarat melalui kata-kata selalu subjektif, bercampur nafsu pribadi, bahkan bisa jadi ditambah-tambahi. Karena itu mudah dipahami jika isyarat-isyarat yang muncul melalui perilaku aneh Ralilur sering terjadi pada kemudian hari. Yang menarik, perilaku aneh Ralilur sering tak masuk akal. Menjelang pemilu 1999 misalnya, Ralilur tiba-tiba mengenakan pakaian aneh. Cicit ulama besar Syekhona Holil Bangkalan itu mengenakan pakaian serba putih, bajunya berwarna merah. Begitu ikat kepalanya berwarna merah. Lebih unik lagi, ia memakai sarung wanita yang juga berwarna merah. Pakaian itu dikenakan pada menjelang pemilu. Tutur Kiai Haji Imam Bukhari, keponakan Ralilur. Ternyata isyarat itu kemudian terbukti. PDIP yang warna kebesarannya merah menjadi pemenang pemilu. Apakah Ralilur pendukung PDIP? Tentu saja tidak. Kalau ia memakai pakaian serba merah, semata ingin menunjukkan bahwa pemenang pemilu 1999 adalah PDIP. Ralilur malah berasal dari keluarga fanatik NU dan PKB. Bahkan semua anggota keluarganya pengurus dan warga PKB. Begitu juga keluarga dalam Ralilur, baik dari hadam atau pembantu sampai keluarga intinya pendukung berat PKB. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa isyarat melalui perilaku cenderung objektif. Buktinya, betapapun Ralilur berasal dari PKB, ternyata malah berpakaian serba merah untuk menunjukkan peristiwa yang akan terjadi. Kecenderungan Ralilur berperilaku seperti Nabi Khidir memang cukup tinggi. Akibatnya, masyarakat cenderung tak paham. Bahkan ada yang ngegrundel menyalahkan. Mereka baru sadar setelah peristiwa itu terjadi kemudian. Ini terjadi juga ketika Ralilur membakar pondok pesantren yang diasuh Kiai Abdullah Syahal. Pesantren Syekhona Holil Demangan Barat Bangkalan. Karuan saja, masyarakat geger. Dalam pandangan masyarakat umum, banyak orang gila yang berani membakar pondok pesantren. Apalagi masyarakat Bangkalan sangat fanatik terhadap dunia pesantren. Kala itu memang belum diketahui siapa orang yang berani membakar pesantren milik Kiai Haji Abdullah yang terkenal sangat karismatik di Bangkalan itu. Aparat keamanan pun kewalahan. Mereka langsung mencari siapa sebelumnya pelaku pembakaran itu. Namun, belum sempat tahu siapa pelakunya. Kiai Haji Amin Imron, yang kini sudah almarhum, langsung mencekatnya. Sudah, biarkan saja Pak. Yang bakar pondok pesantren itu keponakan saya sendiri kok, kata Kiai Amin, ayah anggota DPR Fuad Amin. Mendengar itu, polisi langsung balik kucing. Begitu juga Kiai Abdullah Syahal. Ia tenang-tenang saja. Kiai yang sangat dihormati masyarakat Madura itu bahkan hanya senyum-senyum saja. Memang, peristiwa pembakaran pesantren yang terjadi pada tahun 1979 itu ternyata menyimpan isyarat penuh misteri. Meski demikian, kala itu muncul ramalan bahwa suatu hari nanti akan berdiri bangunan pesantren
setinggi ujung bara api, bekas pembakaran. Tinggi api ketika pesantren itu dibakar setinggi pohon kelapa. Ternyata benar, kini berdiri bangunan berlantai 7, mirip hotel. Pesantren itu untuk menampung para santri yang terus membludak dari tahun ke tahun. Pada tahun 1970, misalnya, jumlah santri hanya berkisar 20-30 orang. Itu pun hanya santri putra, tutur Kiai Imam Bukhari. Kini santri pesantren itu telah mencapai ratusan, terdiri dari santri putra dan putri. Banyak sekali kisah tak masuk akal yang disaksikan orang banyak tentang Ralilur. Suatu ketika, ia bersama banyak orang masuk hutan. Kala itu bulan puasa. Begitu tiba di dalam hutan, ternyata azan maghrib bergema. Orang-orang bingung sebab tak ada makanan sama sekali untuk buat buka puasa. Ralilur mengisyaratkan agar tak resah. Benar, tanpa diduga, tiba-tiba terhampar tikar semacam permadani. Yang menakjubkan, di atas tikar itu tersedia berbagai macam makanan. Karuan saja, orang-orang itu heran. Meski demikian, mereka tetap saja lahap berbuka puasa. Peristiwa aneh lain terjadi pada seorang dokter dari Malaysia. Dokter ini sengaja datang untuk menemui cicit Syekhona Holil tersebut. Tak jelas dari mana dokter itu kenal nama Ralilur. Dokter itu bersama seseorang yang bertindak sebagai pengantar. Dokter itu kemudian diajak Ralilur masuk ke dalam bilik rumahnya. Dan di situ terjadi pembicaraan cukup lama, sekitar 1 jam. Sehingga pengantar dokter itu mengaku capek menunggu di luar. Apa yang dibicarakan? Menurut pengakuan sang dokter, Ralilur ternyata menguasai ilmu kedokteran secara luar biasa. Semua ilmu kedokteran dia pahami. Saya belajar puluhan tahun, tidak seperti ilmu yang dimiliki beliau, kata sang dokter. Yang membuat si dokter sangat kaget, Ralilur memberikan sebuah foto berukuran poskar dengan pakaian putih lengkap dengan stetoskop tergantung di leher. Sang dokter heran menerima foto Ralilur itu. Kalau dipikir, kapan beliau berpose seperti itu? Keanehan Ralilur memang telah banyak yang menyaksikan. Habib Ali Zainal Abidin bin Anis Al-Muhdor mengaku pernah menyaksikan keajaiban Ralilur. Habib ini bercerita banyak tentang Ralilur. Habib kelahiran Jember 33 tahun yang lalu. Itu berkisah tentang Ralilur di kediamannya di kawasan Jalan Empunala, Mojokerto. 3 tahun lalu, tutur Habib, dirinya bersama istrinya, MN Hidayah, melanglang buana. Ia penasaran ingin bertemu Ralilur. Ketika sampai di kediaman Kiai Nyentrik itu, ia diterima ajudan Ralilur. Ia mengutarakan maksud kedatangannya, namun Ralilur tidak langsung menerima begitu saja. Kiai tidak bisa menemuinya sekarang, tolak sang ajudan. Ralilur pada waktu itu memang banyak menerima tamu-tamu ulama dan masyarakat di rumahnya. Habib semakin penasaran. Karena itu, si Habib tak langsung pergi meninggalkan rumah itu. Sambil merenung, ia bersikeras bagaimana caranya bertemu. Ia kemudian pergi ke sebelah samping rumah tersebut. Saat berjalan di bawah rimbun bambu, ia teringat pesan salah satu gurunya. Saya kemudian mengamalkan perintah. Waktu itu, saya segera membaca Al-Fatihah. Saya tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, para wali, dan Syekhona Holil Bangkalan.
Bacaan itu saya tutup dengan permintaan saya. Kalau kamu, Ralilur, memang cucu Kiai Holil, keluarlah, tutur Habib. Masya Allah, tak disangka, seketika itu juga, pundak Habib ada yang menepuk. Karuan saja, Habib terkejut. Lebih terkejut lagi, Habib menoleh. Ternyata yang menepuk itu adalah Ralilur. Saya terkejut bukan main. Usai membaca Al-Fatihah, mendadak pundak saya ditepuk Ralilur yang sudah berdiri tepat di belakang saya. Kenangnya, Habib semakin tak percaya ketika tiba-tiba saja Ralilur berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu. Kamu yang saya tunggu beberapa hari ini." Padahal Habib Ali merasa tak pernah bertemu dengan Ralilur. Setelah itu, Ralilur mengajak Habib duduk di atas gubuk di tengah sawah. Saat itu, mereka ditemani salah satu ajudan Ralilur. Namun tiba-tiba, keanehan muncul lagi. Karena mendadak di antara Ralilur dan Habib tersedia susu, padahal tak ada pelayan yang mengantarkan. Ajudan yang tadi menemani juga tak beranjak pergi. "Silakan susunya diminum," kata Ralilur, seolah tak terjadi apa-apa. Ralilur sering terlihat berendam di air. Tak jelas apakah ini suatu bagian dari tirakat atau memang digerakkan begitu saja oleh Tuhan. Yang pasti, kebiasaan Ralilur berendam di tengah laut ini tergolong tirakat tinggi. Siapa sih yang mau kedinginan di tengah laut, apalagi malam hari? Belum lagi gangguan-gangguan hewan, baik kecil maupun yang buas. Karena itu, tirakat jenis ini hanya bisa dilakukan makhluk Allah yang memiliki kemampuan fisik dan jiwa luar biasa. Namun bagi Ralilur, itu tampaknya sangat sepele. Maklum, ia telah mencapai tingkat gila Tuhan. Nah, kegilaannya terhadap Allah itulah yang menyebabkan ia kebal dan tak merasakan apa-apa, terutama dari segi fisik. Yang menggelora dalam jasad dan jiwanya hanyalah Allah, Allah dan Allah. Ia memang benar-benar telah gila Tuhan. Cukup banyak orang yang menyaksikan Ralilur berendam di tengah laut, meski ia sendiri tak pernah menghiraukan sorotan masyarakat. Bahkan suatu ketika pernah terjadi peristiwa menarik yang dialami oleh para nelayan ikan. Kala itu seorang nelayan di Kecamatan 10 sontak kaget karena jaring yang ia tebar di tengah laut. Ketika diangkat dengan harap-harap cemas, ia menarik jaringnya. Dalam pikirannya, ini pasti ikan besar. Namun betapa ia tertegun. Begitu jaring itu berhasil diangkat ke atas, Masya Allah, ternyata bukan ikan, melainkan tubuh manusia. Yang mengagetkan lagi, ternyata tubuh itu adalah tubuh Ralilur yang sedang membujur. Kontan nelayan itu menceburkan kembali tubuh Ralilur ke laut. Si nelayan terus tertegun. Ia tak habis pikir, bagaimana mungkin tubuh manusia berendam dalam air sekian lama, apalagi itu jelas tubuh Ralilur. Sejenak ia sempat menduga, jangan-jangan Ralilur telah meninggal karena tenggelam di laut. Tapi dugaan nelayan itu meleset. Karena Ralilur sehat walafiat, tubuhnya tetap segar dan bugar sampai kini. Menyaksikan kenyataan itu, si nelayan semakin percaya betapa Ralilur itu waliyullah atau kekasih Allah. Apalagi sejak peristiwa itu, hasil tangkapan nelayan tersebut langsung melimpah. Bahkan setiap kali turun melaut, hasil tangkapannya lebih banyak daripada nelayan lainnya. Ia pun yakin bahwa dirinya telah mendapat barokah, yakni terus bertambahnya kebaikan. Bukankah sebagian orang menyebut barokah sebagai hidayatul khair atau semakin bertambahnya kebaikan?
Dalam terminologi ilmu sufi, ada 4 jenis keistimewaan yang diberikan kepada manusia. Pertama, mukjizat. Mukjizat ini hanya diberikan kepada para nabi. Seperti kita pahami, bentuk mukjizat macam-macam bentuknya, umumnya tak masuk akal. Misalnya, dari jari Nabi Muhammad tiba-tiba bisa memancar air dan sebagainya. Yang kedua, karomah. Karomah ini diberikan kepada manusia istimewa di bawah nabi. Jadi diberikan kepada orang tertentu yang memang disayang Tuhan. Karena itu, mereka disebut wali atau kekasih Allah. Wali sebenarnya tak bisa dideteksi. Bahkan dalam ajaran sufi disebutkan bahwa tak ada yang bisa mengetahui wali kecuali sesama wali. Karena itu, kalau tiba-tiba ada orang mengaku wali, patut diragukan. Yang ketiga, maunah, yaitu keistimewaan untuk orang biasa. Jadi orang biasa tapi punya keistimewaan tertentu. Misalnya, bisa terbang atau sejenisnya. Yang keempat, istiroj. Keistimewaan ini diberikan kepada orang-orang yang menentang Allah. Jadi, orang-orang yang sesat pun oleh Allah diberi keistimewaan. Hanya saja keistimewaan itu hakikatnya sekedar untuk memanjakan mereka, atau melulu dalam bahasa Jawa, karena kelak di akhirat ia akan disiksa habis-habisan. Lalu bagaimana dengan ralilur? Wallahu a'lam. Tapi kalau dilihat dari keluar biasaan kehidupan sehari-harinya, ia memang telah memasuki proses wali. Atau paling tidak, ia masuk dalam kategori jadab, yakni orang gila Allah yang masuk tahapan menuju proses wali. Buktinya, ia sudah tak peduli masalah duniawi. Ia total kepada Allah melalui proses spiritual kontroversial. Di antaranya, berendam di air laut siang dan malam. Maka mudah dipahami jika ia memiliki mukasyafah atau kemampuan meneropong masalah yang akan terjadi cukup tinggi, bahkan untuk melihat peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, seolah melihat di balik tirai saja. Isyarat-isyarat ralilur memang banyak yang terjadi. Lalu, bagaimana tentang kondisi negara ini? Ternyata, ketika ditanya tentang kondisi negara, ralilur serta-merta menangis. Beliau mengajak berdoa. Dalam doanya, beliau menangis prihatin. Tutur Ali Zainal Abidin bin Anis, seorang kiai dari Jember. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Habib ini pernah datang ke ralilur, namun tak ditemui langsung. Ralilur baru keluar menemui setelah Habib mengirimkan surat Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, para wali dan Syekhona Holil, Bangkalan, buyut ralilur. Menurut Habib, ralilur menyatakan bahwa dalam kondisi multi krisis ini, banyak wali yang menyembunyikan diri. Meski begitu, ia dengan memakai bahasa Arab sempat mengungkapkan kebanggaannya karena di Indonesia masih banyak orang bermunajat ingat Allah. Kemudian ralilur dengan bahasa Madura mengajak Habib makan. Ralilur segera beranjak meninggalkan gubuk tempat mereka duduk di tengah sawah. Ralilur tampaknya menyiapkan makanan sendiri. Tentu saja Habib penasaran, masa seorang kiai terhormat mau menyiapkan makanan sendiri? Habib penasaran, karena itu ia mengendap-endap, berusaha mengintip apa yang diperbuat ralilur. Ia terus membuntuti tuan rumah tersebut. Ralilur ternyata terus berjalan menuju sebuah gubuk mirip kandang. Anehnya, hanya dalam sekejap, ia sudah keluar membawakan masakan ala Timur Tengah, yaitu sedandang nasi kebuli. Ini luar biasa, pikir Habib. Bayangkan, sekian banyak porsi makanan disiapkannya dalam tempo sekian menit. Namun Habib mengaku tak nafsu makan. Ia lebih banyak terpaku heran.
Ya, saya terlalu banyak disuguhi kejadian yang tidak masuk akal, kata Habib. Apalagi sebelumnya juga terjadi peristiwa aneh. Ketika itu, Habib sedang berbincang-bincang dengan Ralilur. Nah, pada saat asik ngobrol itu, rokok si Habib habis. Anehnya, ketika itu juga, tiba-tiba tangan Ralilur memegang rokok kesukaan Habib. Di tangan Ralilur ada sebungkus rokok. Lebih aneh lagi, rokok itu baru dibuat 2 hari sebelumnya. Itu tampak dari nomor register rokok tersebut. Saya setiap kali beli rokok, memang selalu melihat nomor register kapan rokok itu dibuat, kata Habib. Perilaku aneh Ralilur tidak hanya terjadi pada persoalan-persoalan negara, tapi juga berkaitan dengan orang kampung. Suatu ketika, seorang penduduk di desa terpencil kehilangan sapi. Ia sedih karena sapi itu merupakan satu-satunya harta yang paling berharga bagi keluarga. Karena ingin sapinya kembali, dia sowan ke kediaman Ralilur. Maksudnya untuk minta barokah agar sapinya bisa kembali lagi. Kebetulan waktu itu Ralilur sedang berada di rumah. Ia langsung ditemui oleh kiai nyantrik tersebut. Padahal tamu yang hendak sowan ke Ralilur biasanya baru bisa ketemu minimal setelah 3 kali sowan. Tapi kali ini aneh. Ralilur malah dengan senang hati membantu orang yang malang itu. Lalu apa yang dilakukan Ralilur ketika diminta barokah agar sapi orang itu kembali lagi? Lagi-lagi Ralilur bertindak tidak masuk akal. Warga yang kehilangan seekor sapi itu diberi pil mencret atau murus. Tentu saja orang itu bingung dan dongkol. Orang kehilangan sapi kok diberi obat murus atau obat mencret? Ini sungguh tak masuk akal, kata orang yang kehilangan sapi itu tak habis pikir. Namun sebelum pulang, pil itu tetap diminum sesuai petunjuk Ralilur. Meski demikian, ia tetap saja pikirannya tak bisa menerima. Ia kemudian datang. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, tiba-tiba perutnya mules. Tanpa pikir panjang, ia lantas pergi ke sungai untuk membuang hajat. Ajaib, ternyata setelah buang hajat, dia melihat beberapa ekor sapi ditempatkan di semak-semak di sekitar sungai itu. Ketika diperiksa, salah satu sapi yang ditempatkan itu adalah miliknya. Ia girang bukan main, namun di balik kegirangannya itu, ia juga merasa berdosa. Ia gelo karena hatinya sempat dongkol pada Ralilur ketika diberi obat murus atau obat sakit perut atau obat mencret. Keajaiban Ralilur memang sering dalam bentuk perilaku tak masuk akal. Ini mirip peristiwa-peristiwa Nabi Khidir ketika melakukan perjalanan bersama Nabi Musa. Tiba-tiba Nabi Khidir mencekik seorang anak yang sedang bermain. Karuan saja Nabi Musa kaget. Ia menegur Nabi Khidir. Namun Nabi Khidir mengingatkan bahwa sejak awal Nabi Musa memang takkan kuat melakukan perjalanan bersama Nabi yang suka tinggal di kawasan berair itu. Nabi Musa pun diam. Mereka kemudian kembali melakukan perjalanan. Sampai di tengah jalan mereka haus. Mereka kemudian minta air ke orang kampung untuk menghilangkan rasa hausnya itu. Tapi orang-orang di kampung tersebut tak satu pun yang mau memberi air. Anehnya, Nabi Khidir ketika menyaksikan bangunan tua di kampung itu tiba-tiba memperbaikinya. Nabi Musa heran, kenapa Nabi Khidir mau memperbaiki bangunan di kampung itu, padahal masyarakatnya sangat pelit. Minta air saja tak mau mengasih. Karena itu ia menegur lagi. Ya, kan kamu takkan kuat melakukan perjalanan bersama saya, kata Nabi Khidir lagi, mengingatkan Nabi Musa. Setelah sampai di suatu tempat, Nabi Khidir menjelaskan tentang perilaku anehnya itu. Saya bunuh anak itu karena nanti kalau sudah besar,
ia akan menjadi orang jahat, durhaka pada Allah, kata Nabi Khidir. Lalu kenapa mau memperbaiki gedung di masyarakat pelit itu? Karena di bawah bangunan itu ada harta anak yatim yang kelak bisa diambil. Karena itu gedungnya harus tetap terawat, katanya. Habib Ali Zainal Abidin termasuk orang yang banyak menyaksikan peristiwa ajaib Ralilur. Maklum, ia ketika bertamu sempat tak ditemui oleh Ralilur. Namun begitu baca Fatihah, Ralilur langsung muncul. Ralilur yang cicit ulama terkenal Syekhona Holil itu serta-merta mengajak Habib berbincang akrab. Namun karena justru banyak peristiwa ajaib itulah, selera makan Habib langsung hilang. Karena itu ketika Ralilur menyuguhkan makanan, ia menolak. "Saya masih kenyang, Kiai," kata Habib. Ralilur tak tersinggung, ia malah tersenyum. Habib merasa kenyang karena selain sudah banyak disuguhi keajaiban-keajaiban, juga proses makanan yang dikeluarkan itu tidak wajar. Ralilur hanya sebentar masuk dapur, namun tiba-tiba nasi kebuli, masakan khas Timur Tengah itu, sudah siap santap. Karena itu Habib curiga, jangan-jangan makanan itu berasal dari hadam sejenis jin. Namun belum selesai Habib menuntaskan kecurigaannya itu, tiba-tiba Ralilur berkata, "Ini dari Allah." Karuan saja Habib kaget. Ia malu sehingga wajahnya merah. Habib semakin penasaran ketika Ralilur menyinggung istrinya, Nyonya MN Hidayah. Di sela-sela obrolan selama 4 jam tersebut, Ralilur menanyakan kepada istri saya selama ditinggal merantau. Ia tahu selama saya merantau, istri selalu saya tinggal sendiri di rumah. Yang membuat Habib semakin heran ketika Ralilur menyebut alamat rumahnya secara lengkap, baik di Pamekasan maupun di Jember. Padahal sekali lagi, beliau sama sekali tidak pernah tahu saya, apalagi alamat saya. Itu membuat saya heran, katanya. Kemampuan menebak gerak hati lawan bicara itu memang sering ditunjukkan para wali. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan misalnya kerap menunjukkan peristiwa aneh yang seperti itu. Semasa hidup Kiai ini pernah kedatangan Kiai Haji Yusuf Hasim atau Pak Ud, putra pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari. Saat itu Pak Ud yang sehari-harinya aktif sebagai pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang bersama tokoh NU Kiai Haji Munasir. Begitu Pak Ud datang, Kiai Hamid langsung menyongsong. Kiai Hamid bahkan sempat merangkul Pak Ud. Akibatnya Kiai Munasir seolah terabaikan. Nah, saat itulah dalam hati Kiai Munasir secara tak sengaja menggerutu. Ya wajarlah kalau Pak Ud diperlakukan atau dihormati seperti itu, sebab Pak Ud putra macan Kiai Hasim Asy'ari. Jadi macan ketemu macan, kata Kiai Munasir dalam hati. Ternyata tanpa diduga, Kiai Hamid langsung berbalik ke arah Kiai Munasir. "Jangan begitu, manusia itu sama saja. Ayo," kata Kiai Hamid sembari merangkul Kiai Munasir. Karuan saja Kiai Munasir terkejut. Ia tak menyangka gerundilan dalam hati diketahui oleh Kiai Munasir. Menurut Habib, Ralilur sering menunjukkan firasat-firasat aneh sehingga orang tak habis pikir. Misalnya menangis. Habib menuturkan, jika Ralilur menangis, berarti ada kaum aulia atau wali wafat. Ralilur menangis karena jika wali meninggal, berarti siar Islam berkurang. Selain itu, dunia kehilangan pahlawan penyebar agama. Ralilur, ulama jadab mirip Nabi Khidir. Di kepala kiai ada nasi ketika jadi imam sholat. Perilaku aneh yang ditampakkan Ralilur tampaknya
memang berkaitan dengan leluhurnya yang memang wali, Syaihona Holil Bangkalan. Buyut Ralilur juga dikenal berperilaku aneh-aneh. Kiai Holil dikenal sebagai ahli nawu atau gramatika Arab. Konon ketika masih kecil, Kiai Holil sudah menunjukkan tanda-tanda aneh. Suatu ketika, ia sholat berjamaah bersama para santri dan kiainya. Seperti biasa, yang jadi imam adalah kiainya. Namun tiba-tiba, Holil kecil tertawa terbahak-bahak. Usai sholat, kiainya memarahi Holil. "Orang lagi sholat, kamu malah tertawa. Apa maumu?" bentak sang kiai. Holil menjawab enteng. "Sewaktu kiai sholat, tadi saya lihat ada nasi di atas kopiah kiai. Karena itu saya tertawa kiai," jawab Holil. Seketika, kiainya kaget sekaligus malu. Ia sadar bahwa sholatnya tausuk karena ingin cepat-cepat pergi menghadiri kenduri. Sejak itu, kiai mulai menaruh perhatian besar pada Holil. Ia sadar bahwa di antara santrinya ada yang punya kemampuan luar biasa, yakni punya kasafah. Dugaan kiai itu betul. Holil kemudian berkembang menjadi kiai besar, bahkan menjadi kiai hampir santri Jawa. Karena kiai-kiai besar di Jawa adalah santri atau pernah nyantri pada Kiai Holil. Keanehan Kiai Holil terus terjadi ketika sudah ke Sohor. Suatu ketika, Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari mau nyantri ke pesantren yang diasuh Kiai Holil di Bangkalan. Kiai Hasyim yang waktu itu masih muda langsung dites. Kiai yang kemudian menjadi pendiri NU itu konon disuruh naik ke atas pohon bambu. Sementara itu Kiai Holil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik sampai ke puncak. Kiai Hasyim terus naik sesuai perintah gurunya itu. Ia tak peduli apakah pohon bambu itu melur atau bagaimana. Yang jelas, ia hanya patuh pada perintah kiainya. Anehnya, begitu sampai di puncak, Kiai Holil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hasyim langsung meloncat. Ternyata ia selamat. Yang menarik, dua kiai besar ini sama-sama tawadhu alias rendah hati. Mereka sama-sama saling berguru. Kiai Hasyim terkenal sebagai ahli hadis. Biasanya, Kiai Hasyim mengajarkan hadis itu pada santri sebulan penuh bila bulan puasa. Ternyata Kiai Holil, meski dikenal sebagai guru Kiai Hasyim, ikut juga jadi santri. Ia tak gengsi memperdalam ilmu, meski kepada muridnya sendiri. Sebaliknya, ia malah sangat menghormati Kiai Hasyim. Tradisi tawadhu atau rendah hati itu ternyata terus menurun ke generasi berikutnya. Gus Dur, cucu Kiai Hasyim, sangat menghormati keturunan Kiai Holil. Begitu juga Kiai Haji Fuad Amin, cicit Kiai Holil, sangat menghormati keturunan Kiai Hasyim. Kalau saya salaman mencium tangan Gus Dur, langsung ditarik, tutur Fuad Amin. Ralilur, ulama jadab mirip Nabi Khidir. Gagal temui Nabi Khidir, bertekad mengembara. Ralilur memang berasal dari keluarga sufi, dalam arti leluhurnya dikenal dekat dengan Nabi Khidir. Karena itu mudah dipahami jika keajaiban-keajaiban Ralilur mirip dengan perilaku Nabi Khidir. Kiai Haji Imron, kakek Ralilur, konon pernah ditemui Nabi Khidir. Kiai Imron adalah putra Syekhona Holil Abdul Latif Bangkalan atau Mbah Holil. Kala itu, Nabi Khidir menjelma sebagai orang berpenyakit yang sangat menjijikan. Orang itu kemudian minta gendong pada Kiai Imron, namun Kiai Imron menolak.
Karena menolak, orang itu lantas minta gendong ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang waktu itu masih mondok di pesantren Kyai Khalil. Kyai Hasyim Asy'ari menggendong hampir sampai ke pesantren. Menjelang sampai ke pesantren, orang itu minta diturunkan. Orang tersebut kemudian berkata, "Sampaikan kepada Kyai Imron, saya ini Nabi Khidir." Setelah itu orang tersebut lenyap. Begitu kabar disampaikan, Kyai Imron terkejut. Ia menyesal telah menolak menggendong orang berpenyakit itu, yang tak lain adalah Nabi Khidir. Sejak saat itu, kabarnya Kyai Imron bertekad untuk mencari Nabi Khidir. Ia terus membara untuk mencari Nabi Khidir. Kasus seperti Kyai Imron ini memang banyak terjadi. Seseorang pernah ingin bertemu Nabi Khidir. Ia datang kepada Kyai yang dikenal wali. Orang tersebut kemudian disuruh pergi ke trotoar gedung bioskop. Namun begitu sampai di tempat yang ditunjuk, ternyata Nabi Khidir tak ada. Orang tersebut kemudian kembali ke rumah sang Kyai. Ia melaporkan bahwa di depan gedung bioskop itu tak ada Nabi Khidir. Yang ada hanya orang jual bakso. Lalu apa kata sang Kyai? Ya, itu Nabi Khidir yang menjelma jadi tukang bakso itu. Kata Kyai itu, kontan saja orang sudah lama ingin bertemu Nabi Khidir itu gelo atau menyesal. Konon Kyai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang dikenal sebagai wali itu sering didatangi orang yang ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Suatu ketika ia kedatangan tamu yang ngotot mau bertemu Nabi Khidir. Kyai Hamid lantas minta orang itu datang kembali besok. Karena memang sangat ingin melihat Nabi Khidir, orang tersebut datang seperti perintah Kyai Hamid. Ia lantas duduk di sela-sela tamu yang banyak. Kyai Hamid terus asik bercakap-cakap dengan para tamunya. Kemudian para tamu itu pulang, sehingga tinggal orang yang ingin bertemu dengan Nabi Khidir itu. "Kyai, mana Nabi Khidirnya?" Katanya tak sabar setelah menunggu tak muncul-muncul. "Loh, tadi sewaktu kamu kesini ada orang gak di depan?" tanya Kyai Hamid. "Ada Kyai, tapi orang membersihkan got," kata orang itu jujur. "Ya, itu tadi Nabi Khidir," jelas Kyai Hamid. Karuan saja orang itu terkejut. Ia tak menyangka orang yang ia sepelekan tadi ternyata Nabi Khidir. Ralilur, ulama jadab mirip Nabi Khidir. Nangis gugu, ulama kejar harta, telantarkan fakir miskin. Belum ada informasi jelas tentang pendidikan Ralilur, tapi ia menguasai bahasa Arab. Kehidupan Ralilur memang agak berbeda dengan keluarga Syekhona Khalil lainnya yang berpendidikan jelas. Kyai Haji Abdullah Syahal, saudara Ralilur misalnya, sejak kecil nyantri secara teratur, kemudian masuk pesantren warisan Syekhona Khalil. Karena itu, pesantren yang terletak di kota Bangkalan itu dinamakan pesantren Syekhona Khalil. Pesantren inilah yang pernah dibakar oleh Ralilur. Ralilur sejak muda dikabarkan suka mengembara. Ia sering tak jelas di mana tempatnya. Ia hanya muncul ketika mau mengabarkan peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi. Untuk proses menyampaikan kabar itu, ia kadang datang kepada Kyai Abdullah Syahal. Biasanya, ia meminta agar Kyai Abdullah hati-hati. Ujar salah seorang keluarga Kyai Abdullah. Setelah itu, ia kembali ke kediamannya atau meneruskan lakunya, merendam diri di tengah laut. Yang menarik, di kediaman Ralilur cukup banyak tamu yang berkunjung.
Di depan tamu-tamunya, terutama yang khusus, ia kadang bercerita tentang peristiwa-peristiwa penting. Misalnya, tentang ulama yang kini mulai lebih mengejar-ngejar harta ketimbang memikirkan nasib umat. Cicit Syekhona Khalil itu bahkan menangis sampai guguk ketika bicara tentang ulama yang hanya mengejar harta. Kalau ulama sudah lupa kepada kedudukannya dan mencintai harta serta kemewahan, berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampaknya mereka akan pecah. Ya Allah, selamatkanlah mereka, kata Ralilur sembari menangis sesenggukan. Ia menyampaikan itu kepada tamunya dalam bahasa Arab. Soal bahasa, Ralilur melihat tamunya. Kalau tamunya paham bahasa Arab, kadang bicara dalam bahasa Arab. Tapi jika tamunya orang Madura, biasanya ia cukup bahasa Madura. Berbeda dengan ulama milenium yang berebut posisi dan sibuk dengan politik, Ralilur sangat sederhana. Baik pakaian maupun kehidupan sehari-harinya sangat bersahaja. Ralilur memang lebih tepat jika disebut sebagai ulama rohani. Ralilur, ulama jadab mirip Nabi Khidir berikutnya. Pengusaha besi kapok datang, rugi 100 juta rupiah, ayah mati. Banyak cerita menarik yang dialami Habib Ali Zainal bin Anis Al-Mohdor ketika berkunjung ke kediaman Ralilur di Tanah Merah, Bangkalan, Madura. Waktu itu, saya melihat pakaian Ralilur yang sederhana. Saya lantas ingat satu hadis yang mengatakan agar hati-hati terhadap orang yang berpakaian compang-camping, karena orang itu mulia di sisi Allah. Uniknya, seketika itu Ralilur menjawab, "Sallallahu alaihi Muhammad." Tutur Habib, sontak Habib takdim kepada Ralilur. Karena apa yang ada dalam hati Habib, ternyata Ralilur tahu. Tak lama kemudian, Ralilur bertanya, kenapa seorang pengusaha besi tua bernama Haji Hasan yang pernah tinggal di Cililitan, Jakarta, tak pernah datang lagi kepadanya. Habib Ali menjawab, mungkin sudah cerah karena banyak pengalaman pahit yang dialami ketika datang ke Ralilur. Menurut Habib, Hasan pernah mengalami tekanan ekonomi karena ia mendengar kejadian-kejadian aneh yang dialami Habib bersama Ralilur. Ia kemudian memutuskan datang kepada Kiai Jadab itu. Ia minta doa kepada Ralilur. Ia berharap Cicit Syekhona Khalil Bangkalan itu mau mendoakan agar usahanya tetap langgeng. Begitu juga kalau ada job baru, sukses. Singkat cerita, setibanya di rumah sang kiai, segera ia disambut ajudan, sekaligus dihadapkan kepada Ralilur. Hasan lantas menceritakan semua masalahnya. Ralilur mendengar semua cerita Hasan. Namun, yang membuat Hasan tak habis pikir, ketika hendak pulang, ia diberi obat sakit kepala Paramek. Tentu ia bertanya-tanya dalam hati, dengan diliputi tanda tanya. Hasan pulang ke rumahnya di Jakarta. Di dalam bus, saya terus mikir, mau diapakan obat ini? Kenapa pula Kiai memberi saya ini? Gumam Hasan, seperti ditirukan Habib. Seminggu kemudian, Haji Hasan ternyata tertimpa musibah. Usahanya rugi 100 juta. Mati aku, rupanya itu maksud Kiai memberi obat, kata Hasan tersenyum kecut. Sebulan kemudian, di rumahnya, telepon Haji Hasan mendadak berdering. Telepon itu dari saudaranya di Tanah Merah, Madura. Ia mengabarkan bahwa abahnya atau ayahnya, yang murid Habib Soleh Tanggul, Jember, sedang sakit keras. Dilanda rasa gundah tak terkira, ia pun pergi menemui abahnya. Abahnya terbaring sakit di atas pembaringan
ia lantas menemui guru abahnya, yaitu Habib Soleh Tanggul. Haji Hasan diminta membawa tasbih. Menurut Habib Soleh, tasbih itu selain untuk wirid, juga sangat manjur untuk mengobati orang sakit. Sesuai dengan pesan sang guru, tasbih itu dicelupkan ke dalam segelas air. Selanjutnya, air bekas celupan itu diminumkan kepada orang yang sakit. Semula, penyakit itu memang berkurang. Badan abahnya sedikit enakan, tapi itu tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian, bapaknya kemudian kembali jatuh sakit. Haji Hasan pun segera beranjak pergi meminta doa kepada Ralilur. Yang tak membuat Haji Hasan heran lagi. Ketika Ralilur memberinya kapas berikut minyak telon, itu diberikan kepada Haji Hasan ketika hendak pulang. Seperti sebelumnya, dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya di Tanah Merah, hati Haji Hasan diliputi tanda tanya yang hebat. Begitu tiba di rumah abahnya, ia mendapati banyak orang menangisi kepergian orang tua lelakinya. Rupanya, kapas dan minyak telon itu sebagai perlambang bahwa penyakit orang tuanya tak dapat disembuhkan. "Kapok sudah saya bertemu Ralilur," kata Haji Hasan setengah menggerutu. Ralilur, ulama jadab mirip Nabi Khidir berikutnya. Geger, wanita misterius penjemur ikan, dinikahi kiai. Di kawasan pesisir Bangkalan, ada seseorang wanita yang sehari-harinya membersihkan ikan. Wanita itu taubahnya seorang buruh. Ia tiap hari membersihkan dan menjemur ikan milik orang. Ia hanya dapat upah sekian rupiah dari jerih payahnya itu. Kesibukan di kawasan pesisir membuat orang tak pernah memperhatikan wanita itu. Apalagi wanita itu memang tampil seperti umumnya buruh, kusut dan agak kotor. Karena itu, masyarakat tak pernah memperdulikan. Masyarakat baru terhenyak ketika wanita berpenampilan kumel itu dinikahi Ralilur. Rasan-rasan pun ramai. Mereka seolah tak percaya kiai seterhormat Ralilur mau menikahi wanita buruh itu. Yang menarik, begitu berita pernikahan Ralilur dengan wanita itu tersebar, masyarakat mulai bertanya-tanya dari mana asalnya wanita tersebut. Sebab meski setiap hari bertemu dan berkumpul, masyarakat di sekitar pesisir itu tak ada yang tahu asal muasal wanita tersebut. Masyarakat pun mulai geger. Wanita itu dianggap misterius karena tak diketahui asal-usulnya. Ajaibnya, begitu masyarakat heboh, tiba-tiba muncul informasi bahwa wanita tersebut berasal dari Kesultanan Demak. Karuan saja, masyarakat kembali ramai. Tapi benarkah ia berasal dari Kesultanan Demak? Wallahu a'lam. Tapi masyarakat di pesisir itu yakin ia berasal dari Demak. Yang juga unik, wanita itu tetap sederhana meski dinikahi Ralilur. Padahal ia telah jadi istri orang terhormat dan disegani masyarakat. Bahkan Ralilur bukan saja disegani masyarakat, tapi juga dihormati oleh para ulama. Toh, istri Ralilur tetap bersahaja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ia berjualan es keliling. Dagangannya itu kadang dijajakan kepada para santri Kiai Haji Abdullah di pesantren Syekhona Holil Bangkalan. Ia sering kesini ke pesantren jual es lilin, kata salah seorang keluarga Kiai Abdullah. Aneh memang, padahal kalau mau, bisa aja ia kaya raya mengingat tamu Ralilur yang terus membludak. Ia juga bisa ongkang-ongkang, tak usah kerja keras seperti umumnya istri kiai. Tapi itu tak ia lakukan. Ia lebih suka makan dari hasil keringatnya sendiri.
ketimbang menunggu pemberian masyarakat. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.